cengkeh yang beranjak dewasa ya, atau remaja yang usia sekitar 3 tahun lebih. Dan itu adalah yang biasa berbuah ya, yang generatif. Kemarin-kemarin itu kering rantingnya, dan kemudian saya dengan teman-teman dibuang ranting yang kering, tujuannya biar tidak menghambat pertumbuhan tunas baru. Jadi ketika ada ranting yang kering bekas pemanenan ataupun mati, tidak produktif lagi oleh benalu kah, oleh pemanenan kan, kita bisa dibuang langsung ya, diusahakan dibuang langsung sebelum melakukan pemupukan, naik ke atas dan digaji atau dipotong. Kemudian di bawahnya diusahakan terus dibersihkan agar dia pertumbuhannya terus sehat dan bagus ya, maksimal. Jadi ketika kita melakukan pemupukan, pupuknya langsung diserap oleh tanaman cengkeh di sini. Jadi pemupukan itu nomor sekian, yang penting lakukan terus pembersihan gulmanya di sekitaran permukaannya ya. Kalau memupuk nomor 3, yang penting bersihkan dulu kalau untuk tanaman cengkeh ya. Karena tanaman cengkeh itu sangat sensitif ya, tidak mau diganggu oleh rumput apapun atau tidak diganggu oleh naungan. Apalagi sudah masuki fase generatif seperti ini. Kecuali masa pertumbuhan boleh kita dinaungi seperti pohon pisang. Jadi kalau sudah dewasa begini, remaja, pohon pisang yang di sekitarannya bisa menghalangi pancaran sinar mataharinya, kita disingkirkan. Oke, simak terus video sampai selesai. Saya akan bagaimana tentang perawatan tanaman cengkeh yang baru mulai beranjak warahmatullahi remaja. wabarakatuh. Terima Ketemu lagi kasih. sahabat di channel saya Rudian Putra. Sahabat, di sini kebetulan saya lagi di kebun cengkeh, di mana kebun cengkeh yang usia sudah beranjak dewasa ya. Untuk umurnya sekitar 5 tahun, 4 dan 5 tahun. Jadi tidak seragam semua ya pas umurnya gitu. Jadi karena nanam ada yang gugur, kita tanam lagi. Ya, jadi di sini ya. Kenapa di tempat saya masih gebiar ya pada tanaman cengkeh, karena tanaman cengkeh di sini sama halnya dengan di daerah-daerah lain ya, masih pasarannya bagus ya, atau masih banyak tengkulak yang mau menerima gitu. Jadi gebiarnya di sini tetap cengkeh ya, cengkeh. Dan durian-durian itu kan hanya baru-baru ini saja masuknya ke sini, kecuali durian-durian lokal ya, memang bawaannya sejak lama itu oleh para leluhur kita. Jadi kalau cengkeh ya mungkin bagi orang lain ya sudah akan di eradikasi atau diganti dengan tanaman-tanaman durian atau tanaman yang lain. Terus ada yang mati dengan hama ya. Oke, jadi yang diganti itu kan karena mereka sudah inilah istilahnya tertarik dengan tanaman durian dibanding dengan cengkeh. Jadi kalau di sini saya tanaman cengkeh di sini selagi dia masih bagus ya, selagi dia masih produktif, terus yang udah dewasa generatif sudah masih mau produksi, tetap ya saya akan pertahankan gitu. Tidak semerta-merta di sini tanaman duriannya bagus lalu saya ganti semua sama durian, itu tidak. Jadi hanya ngejaga saja, karena tanam pohon cengkeh ini buahnya kalau kita nilai ekonominya tidak bagus ya, lagi anjlok, itu bisa ditampung ketika kita setelah melakukan namanya penjemuran ya. Beda halnya dengan durian. Durian itu kan dia bisa beberapa waktu saja kalau kita tidak buru-buru dijual atau kita tidak punya shopcase seperti alat pendingin, itu rawan sekali ya, rawan busuk ya gitu. Itu ada kekurangan dan kelebihannya ya. Itu kita bicara dan kekurangan dan kelebihannya juga. Nah di sini yang udah terlanjur dewasa, terlanjur bagus, sehat ya, kenapa kita tidak dirawat terus ya? Makanya saya ini akan saya rawat. Terus kalau gugur, ada yang gugur, ada yang tidak bagus ya, kita seleksi. Bukan berarti kita akan harus diganti dengan durian loh, tidak begitu juga ya. Ataupun terserah kepada para petani kalau memang, ataupun saya sendiri kalau memang tidak ada yang bagus ya mau tanaman cengkeh lagi ataupun tanaman durian. Cuma hanya bedanya di sini bibitnya. Untuk harga bibit tanaman cengkeh ini kan relatif terjangkau ya oleh para petani menengah ke bawah. Beda dengan halnya durian. Durian itu kan hanya beberapa petani saja yang mampu untuk membeli banyak gitu. Kalau dalam jumlah sedikit ya mendingan cengkeh saja kan, bagi hitungan para petani tradisional yang berkemampuannya menengah ke bawah. Jadi kita tidak memaksakan harus menanam durian ataupun harus menanam cengkeh, tidak ya. Yang penting apapun itu tanamannya, yang penting selagi kita masih mau merawatnya ya, kita rawat. Oke, simak terus video sampai selesai dan akan saya update langsung tanaman cengkeh usia remaja di tahun 2023 di sini. Bagaimana atas kelangsungan hidupnya ya di usia yang seperti ini. Dan kebetulan ini curah hujan tinggi terus sahabat ya, tinggi terus, dan di sini adalah di lahan yang miring.
tidak masalah ketika hujan tinggi. Jangan diusahakan pas drainasenya jangan sampai ada genangan air. Itu sama dengan tanaman durian ya. Semua tanaman sama, jangan sampai digenangi oleh air. Jadi usahakan drainasenya jangan sampai jelek. Karena apa ya? Di sini kalau kita tergenang air di musim hujan, drainase yang buruk akan merusak akar atau pembusukan akar. Beda halnya dengan musim kemarau, kita disiram itu jauh lebih baik ya. Selagi dia masih masa pertumbuhan. Oke, terima kasih saja. Tidak jalan-jalan kemana-mana saja, kemana-mana aja ya. Jadi di sini aja. Ini kebetulan masih banyak rumput. Di sini tanahnya lereng ya. Ada yang usia remaja dan ada yang usia udah generatif yang biasa berbuah ya di setiap tahunnya. Seperti di sini. Ini kan curah hujan tinggi, jadi masih banyak rumput-rumput liar ya di sekitarannya. Yang penting di permukaannya itu jangan sampai terlalu banyak gulma. Jadi begitu. Oke, jadi kan kalau sudah seperti ini saya ikutin aja, jadi istilahnya tidak akan terpengaruh dengan tanaman-tanaman istilahnya yang ada di kebun saya seperti durian. Bisa akan saya menggantinya, tidak ya, karena tanaman ini juga insya Allah menjanjikan kalau kita nanti berbuah ya di waktunya, dan nanti buahnya ketika harganya lagi anjlok bisa dijemur dan ditampung. Oke ya, ditampung ataupun mau dijual langsung juga tidak masalah sebenarnya ya, tidak ada yang larang juga. Cuma hanya saja kan kalau sudah seperti ini, kalau kita ganti kan sayang. Kebetulan di daerah saya alamnya masih mendukung ya, masih mendukung terhadap tanaman cengkeh gitu. Jadi di sini bukan cuma 1-2 ekor saja. Banyak ya yang kita tanam di lahan sini. Oke. Jadi kebetulan yang tidak bagus saja setelah saya rawat kembali menjadi bagus lagi. Jadi diusahakan kalau di usia tanaman cengkeh yang generatif biasa dipanen, ada ranting keringnya, diusahakan dibuang ya, agar tidak mengganggu untuk pertumbuhan kelanjutannya. Dan ketika nanti kita membuang ranting yang sudah kering, dia kan akan tumbuh lagi tunas-tunas barunya ya di daun cengkeh. Jadi ketika kita melebatkan buah cengkeh dengan pupuk-pupuk seperti MKP atau Ponska ya, pupuk-pupuk buah, diusahakan daunnya dulu harus sehat, harus rimbun. Ya tidak ada hama dan penyakit. Jadi istilahnya bagaimana kita berharap memperbanyak buah ketika rantingnya itu kita tidak dibuang, tidak disehatkan dulu, ya kan sangat tidak masuk akal. Nah kebetulan ini banyak gulma di sekitarannya, tidak masalah. Yang penting di permukaannya itu jangan sampai ada gulma-gulma liar. Jadi pas ketika nanti kita melakukan pemupukan pada tanaman cengkeh itu sendiri, pupuknya khusus untuk tanaman cengkeh, jadi tidak terbagi-bagi ke tanaman gulma. Maksudnya seperti itu ya, kalau di sekitar permukaan. Terus bagaimana di sekitaran lainnya itu tidak masalah, karena kita memupuk cengkeh itu pas ujung kanopi daun cengkeh di sini. Oke, untuk bagaimana nanti sebelumnya ini melakukan penyiraman. Jadi sahabat begini ya, kita jangan menakut-nakuti petani pemula yang ingin bercocok tanam cengkeh, tanaman durian, tanaman apa saja. Ketika kita tidak memiliki pipa pirasi ataupun tidak ada air ya. Nah makanya itu kita bercocok tanam itu cengkeh yang sepertinya atau tanaman durian yang sepertinya rawan oleh tanam musim kemarau untuk tidak ada penyiraman. Jadi diusahakan sahabat ada simpan tong di kebun, salah satu ya, 1 atau 2 ya, perlahan ya bisa 4 tuh jauh lebih baik ya. Terus tumpang sari saja dengan tanaman pisang. Nah, seperti ini ya, tanaman pisang. Jadi ketika pas tanam 3 tahun ke bawah, usianya 3 tahun ke bawah, dia sangat memerlukan kelembapan, terutama di musim kemarau. Jadi ditumpuk aja gedebok pisang, dibelah, ditumpuk ya. Jadi bukan berarti ketika kita sudah melakukan penumpukan pohon pisang, gedeboknya, bukan berarti kita tidak mau melakukan menyiramnya atau penyiraman. Lakukanlah penyiraman seperti pakai 1 liter air, botol di aqua, diusahakanlah. Sepertinya kita ada upaya. Jadi setelah lewat 3 tahun, ya seperti inilah. Ya, dia sangat tidak menyukai ya kebanyakan air karena memasuki fase generatif dan harus dia ada stressing air ya kalau kita berharap ingin ke pembuahan. Jadi kalau musim hujan terus begini, jadi yang udah generatif itu tidak akan berbuah maksimal karena dia lari ke tunas air terus. Jadi kita tidak bisa melawan alam ya, semaksimal apapun kita melakukan pemupukan dengan pupuk buah ya. Tapi kalau alamnya ini curah hujannya tinggi, sulit juga ya mau kita lawan. Oke, sebentar. Jadi saya melihat sesuatu. Oke, kita lanjut aja. Kita lanjut lagi. Jadi begitu sahabat.
untuk perawatan tanaman cengkeh di sini. Jadi seperti itu saja ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi ketika nanti mau melakukan pemupukan, lakukanlah pemupukan dan diusahakan bersihkan dulu areanya di sini ya, permukaannya, dan diusahakan jangan sampai genangan air. Nah, kalau sudah begini kan dikasih 2-3 bulan aja kemarau tuh sudah kuat sahabat ya. Karena dia membutuhkan air intensitasnya usia 3 tahun pasca tanam. Oke, jadi paham ya. Jadi kalau sudah lewat usia 3 tahun, jangan takut lagi dengan kemarau. Dia sudah beradaptasi akarnya dengan pohonnya, batangnya, daunnya dengan alam di sekitar sini. Oke, jadi aja itu saja sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan silakan bagi yang belum gabung, silahkan bergabung ya sahabat. Dan terima kasih banyak bagi yang sudah like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan saya akan terus update tanaman cengkeh saya setelah saya melakukan pembersihan dan melakukan pemupukan. Kebetulan ini saya belum melakukan pemupukan. Kalau ingin melakukan pemupukan, sahabat bisa lakukan dengan pupuk NPK 1616 maupun NPK Ponska. Terima kasih, hanya itu saja sedikit informasi yang bisa saya sampaikan, dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya tentang seputaran tanaman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.